Welcome to channel Pangisarwi Caniago Poxpol Center, channel Beken Habis. Pada kali ini kita akan membahas isu terkini, yaitu reshuffle. Saya melihat marah-marahnya Pak Jokowi ini banyak pesan politik di sana. Pertama, pesan untuk menggeser perhatian publik untuk menutupi kelemahan dari presiden sendiri, yaitu strong leadership-nya. Jadi digeser titik kelemahan itu atau perhatian publik dari awalnya ke presiden, kemudian digeser ke menterinya yang dianggap amburadul, punya ketidakmampuan dalam menyelesaikan problem fundamental di kementerian masing-masing. Sehingga harapannya publik marahnya yang tadi awalnya ke presiden, sekarang dihadapkan geser harapannya marahnya ke menteri, begitu. Yang kedua adalah, ya bisa saja marahnya Pak Jokowi adalah membuka aibnya sendiri, mencari kambing hitam kambing putih atas ketidakmampuan itu. Dan bisa saja bahasa pepatah lama itu kan, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Jadi itu sama saja, ya amisnya itu dibuka gitu. Jadi saya mengatakan, apakah ini bagian dari cuci tangan atau Pak Jokowi ingin cuci bersih dari kelemahan ini? Ada juga yang mengatakan ini reshuffle, ya banyak itu di media sosial kita bisa saksikan. Reshuffle menteri, oh tidak menterinya, tapi presidennya juga harus direshuffle. Wah, keren banget. Mana ada di negara lain ada presiden direshuffle gitu. Tapi di Indonesia cukup unik netizennya. Nah, saya pikir ada lagu lama kaset usang, yaitu Pak Jokowinya ya bilang ke menterinya jengkel misalnya. Ini kan ya jengkel karena menterinya tidak memiliki kecakapan dalam bekerja membantu. Padahal menteri adalah pembantu presiden dan dia membantu presiden dalam bekerja. Sekarang menteri menjadi bebannya presiden. Ya resapel aja, kenapa harus bising? Kenapa harus koar-koar gitu, marah-marah? Saya pikir resapel senyap itu jauh lebih berkualitas. Nah sekarang resapelnya kenapa harus bising? Nah kalau mau mengganti menteri ini, gimana caranya? Ya kan harus ada KPI-nya, Key Performance Indicator. Kalau dulu era presiden sebelumnya ada namanya UKP 4 yang menilai kinerja menteri. Nah sekarang yang menilai kerja menteri itu pakai apa? Nah kalau saya melihat reshuffle ini banyak kepada selama ini adalah letupan politik. Kita tunggu saja reshuffle dengan letupan kinerja. Jadi kan seringkali Pak Jokowi kan bilang saya tidak ada beban. Ya kalau nggak ada beban mestinya adalah menempatkan menterinya adalah orang-orang yang betul-betul orang yang kompeten, capable. Jadi direct man on direct place itu ya tempatkanlah orang sesuai dengan keahliannya. Tidak ada beban tadi, tidak harus orang partai, orang yang ahli pun bisa ditempatkan di sana untuk memperbaiki kinerja presiden. Ada juga yang mengatakan reshuffle mau 1 kali, mau 2 kali, mau 10 kali kek nggak punya korelasi juga terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Kalau strong leadership presidennya yang lemah, berarti ada dua. Pertama strong leadership pemerintahnya, yang kedua adalah kinerja menterinya. Nah, keduanya dianggap masalah. Nah, kalau begitu ya kita melihat mestinya ya kinerja menterinya juga digenjot, kemudian strong leadership presidennya juga mesti diperkuat supaya sama-sama. Karena kalau misalnya sekali lagi Pak Jokowi melakukan reshuffle 1, 2 kali, 3 kali tapi tidak punya korelasi linear terhadap peningkatan kerja, tentu itu akan ya nggak ada artinya ke depan distrust terhadap pemerintah. Makanya reshuffle ini nggak perlu berkali-kali, tapi sekali saja itu sudah punya korelasi terhadap peningkatan kinerja. Makanya wajar Pak Jokowi kan dianggap marah-marah karena dianggap menterinya amburadul. Nah marah-marah ini ada nggak korelasinya terhadap kinerja? Kan publik ini seringkali senangnya panggung marahnya ketimbang setelah marahnya itu ada
progres terhadap kinerja, kita terjebak kepada marahnya, tapi setelah marah, hasilnya apa, outputnya, itu mestinya yang harus dilihat. Jangan hanya marah, tapi outputnya nggak ada. Jadi saya melihat resapel kita ini, resapel-resapelan, atau memang resapel yang mesti memang serius. Karena pemerintahan ini sudah mulai ada masalah ketika perekonomian, kemudian masalah keuangan, masalah yang lain udah kelihatan. Oke, terima kasih sudah menonton video channel yang Backend Habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Pangisarwi Caniago Backend Habis. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mengikuti video-video terbaru.